Ini adalah perisai ajaib. Tulisan-tulisan di atasnya rumit dan kuat. Pangeran Iblis tampak muram dan berkata dengan marah, perisai yang mengguncang langit ini adalah harta karun yang disempurnakan oleh ayahku. Kau tidak dapat menghancurkannya. Benarkah? Ye Chen mencibir. Pada saat ini, cahaya suci mengenai perisai langit, dan kekuatan suci diselimuti. Ki jahat pada perisai langit mengeluarkan suara, mendesis, yang tidak dapat menahan serangan cahaya suci. Ini adalah cahaya. Wajah Pangeran Sihir Duntime berubah drastis dan dia menatap Ye Chen dengan kaget. Kau benar, kata Ye Chen, seluruh tubuh cahaya suci lebih kuat, 9 cahaya suci bersama-sama membunuh. Wajah Pangeran Iblis berubah drastis. Jika dia menyerang orang lain, dia tidak akan takut. Tapi ini adalah cahaya, musuh klan iblis mereka. Bahkan jika ada perisai langit, mustahil untuk menahan serangan cahaya. Tubuh Pangeran Iblis dengan cepat mundur dan menghantam perisai pemutar langit. Rune pada perisai pemutar langit pulih sepenuhnya. Ki sihir yang kuat bergulir keluar, dan cahaya sihir membunuh. Seluruh perisai pemutar langit menjadi besar dan sangat kuat. Pangeran segera melarikan diri. Dia tahu betul bahwa perisai pemutar langit tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. Mata Ye Chen tenggelam, dia tidak akan pernah membiarkan Pangeran Iblis melarikan diri, jika tidak, dia akan menjadi sasaran kritik publik. 9 cahaya suci membombardir perisai langit, dan cahaya sihir di atasnya musnah. Rune menjadi gelap dan meledak. Ye Chen menjalankan hukum waktu dan ruang, dan langsung mengejarnya. Cahaya suci mengejarnya. Pangeran Iblis sangat ketakutan. Dia memanggil perisai langit ke tangannya dan menghancurkannya ke arah cahaya. Pada saat ini, Ye Chen meniup tinjunya. Cahaya suci menutupi tinjunya. Kekuatan yang mendominasi menghantam perisai langit. Perisai langit diledakkan lagi, dan rune di atasnya sangat aus. Setelah cahaya suci menyerang dan membunuh, Pangeran Sihir meledakkan semburan ki sihir untuk menahan serangan yang mengerikan itu. Namun, dengan wilayahnya, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Cahaya suci menghancurkan segalanya dan menembus tubuh Pangeran Iblis. Angin puyuh hitam, Ye Chen meraung, fu angin dipersembahkan, dan angin puyuh hitam menyapu. Kekuatan yang kuat merobek langit dan langsung datang ke Pangeran Iblis. Sebelum menyentuh Pangeran merasa bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi, seolah-olah dia telah terputus. Dia merasakan rasa takut di dalam hatinya. Tidak, Pangeran Iblis meraung ketakutan, dan roh jahat berguling keluar, mencoba melawan serangan pusaran angin hitam. Pusaran angin hitam yang kuat itu ada di mana-mana, langsung merobek kekuatan Pangeran Iblis, dan Pangeran Iblis sepenuhnya diselimuti oleh pusaran angin hitam. Ah! Pangeran Iblis meraung kesakitan, dan pusaran angin hitam pun berlalu. Pangeran Iblis berlumuran darah, dan daging serta darahnya kabur. Seluruh orang itu hampir terabaikan. Cahaya suci menyelimutinya. Pangeran Iblis ketakutan. Seluruh tubuhnya sedang dimurnikan. Alamnya runtuh, daging serta darahnya mengering, dan napas hidupnya melemah. Tidak, jangan. Pangeran Iblis meraung, tetapi tidak dapat menghentikan semua ini. Di bawah bayang-bayang cahaya suci, semua ki jahat dimurnikan dan menjadi mumi, yang sepenuhnya musnah. Ye Chen membunuh Pangeran Iblis, tidak tinggal di tempat kejadian, segera dievakuasi, menghilang tanpa jejak. Sekarang kedua pangeran itu telah terbunuh. Aku tidak tahu apakah iblis akan melarikan diri setelah dia mengetahui berita itu. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Ini akan menjadi kerusuhan. Jiwa tua itu juga tertawa. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia berguncang dan awan berubah. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak ke satu arah. Ledakan. Pada saat itu, 9 naga ajaib keluar dari tanah, bangkit dari tanah dan langsung naik ke langit, membentuk momentum Jiulong yang sedang bermain dengan mutiara. Apa yang terjadi? Apakah makam Kaisar Iblis di Kowloon muncul? Pada saat ini, banyak orang kuat ketakutan, harus pergi ke arah itu. Ye Chen melihat perubahan mendadak ini, juga tercengang tanpa henti, bergegas melewatinya. Orang-orang di dunia ini terkejut, dan mereka semua pergi ke sana. Seluruh dunia menjadi gelap. Aliran roh jahat berkumpul di sini dan menjadi pusaran gas jahat, yang sangat mengerikan. Jiulong berkeliaran di sekitar pusaran udara ajaib dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan.
Kemudian, seluruh tanah tampak meledak, dengan suara keras, dan tanah menyebarkan retakan besar. Ini pasti makam Kaisar Iblis di Kowloon. Siapa yang seberuntung itu? Berapa banyak keberuntungan yang dibutuhkan untuk mewarisi Kaisar Sihir Kowloon? Orang-orang kuat di lapangan satu persatu memerah tanpa henti, semua mengepalkan tangan erat-erat, satu persatu merasa tidak nyaman melihat pemandangan ini. Apakah kakak tertua mewarisi Kaisar Sihir Kowloon? Pangeran bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan senyum pahit, dia berkata, hanya kakak laki-laki yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Pangeran surga adalah bintang paling bersinar di dunia manusia dan iblis. Orang lain hanyalah foil. Jika kaisar ada, cahaya mereka akan tertutupi. Ini adalah semacam kesedihan bagi mereka. Pada saat perhatian semua orang, sesosok tubuh bergegas keluar dari pusaran udara ajaib. Jiulong meraung dan dengan cepat menuju sosok itu dan mengelilinginya. Itu Pangeran Surga. Pangeran Surga hanya putra surga yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Kaisar Sihir Jiulong. Tidak ada harapan sama sekali. Pada saat Pangeran Surga bergegas keluar, banyak orang merasakan ledakan depresi. Jika orang lain mendapatkan warisan Kaisar Sihir Jiulong, mereka mungkin merampoknya. Tapi sekarang Pangeran Surga, siapa yang berani melakukannya? Itu benar-benar kakak laki-laki. Pangeran mengepalkan tinjunya. Ketika Ye Chen melihat Kaisar, matanya bermartabat. Pada akhirnya, dia mendapatkan warisan Kaisar Sihir Kowloon. Kesempatan yang luar biasa. Pria ini luar biasa. Dia akan menjadi lawan yang kuat untukmu di masa depan. Jiwa orang tua itu juga membekukan jalan yang berat. Untuk bisa mendapatkan warisan Kaisar Sihir 9 Naga berarti mendapatkan pengakuan Kaisar Sihir 9 Naga, yang pasti merupakan kualifikasi untuk menjadi kaisar. Dia memang sangat kuat, tidak peduli dalam hal kesempatan atau kekuatan, dia mungkin adalah eksistensi paling mengerikan di seluruh dunia iblis. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa ada lawan kuat lainnya di masa depan. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut, tetapi semacam kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun kekuatan kaisar lebih tinggi darinya, ini adalah motivasinya. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki motivasi yang cukup untuk melampauinya. Betapa mengerikannya jika tidak ada saingan. Tubuh kaisar dikelilingi oleh 9 naga, dan roh jahat yang agung melonjak di belakangnya, menghalangi langit dan matahari. Seluruh orang itu memancarkan momentum seorang kaisar. Momentumnya sangat kuat, yang membuat setiap orang yang hadir memiliki dorongan untuk menyembah. Ini adalah kebanggaan para iblis kita. Di masa depan, kita mungkin akan melawan para iblis muda yang kuat seperti iblis, dan bahkan iblis. Para iblis kita telah didorong ke daerah terpencil ini, dan salah satu dari mereka telah ditindas dan diganggu. Jika kaisar dapat bangkit di masa depan, kita tidak perlu bersembunyi di sini. Banyak orang dengan iblis yang kuat memandang kaisar, dan mata mereka bersinar. Tampaknya mereka telah melihat situasi baru di masa depan. Ledakan, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh kaisar. Pakaian dan jubahnya tampak seperti sedang berburu dan rambut hitamnya berkibar. Semua ki jahat dalam pusaran udara jahat itu berkumpul menuju kaisar dan memasuki tubuh kaisar. Kekuatan kaisar terus meningkat, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, dia adalah seorang raja di dunia, dalam menerima pemujaan dari rakyat. Jiulong meraung, dan semuanya menyerbu ke tubuh kaisar. Seluruh tubuh kaisar tampaknya akan meledak. Dia menghembuskan napas yang agung. Suasananya kuat, dan napasnya meningkat dengan cepat. Sekarang alam apa yang telah dicapai kaisar? Tidak bisa melihat tembus. Itu pasti cara khusus untuk menyembunyikan alam. Tidak seorang pun dapat melihat alamnya. Alamnya telah menjadi misteri. Setelah jangka waktu yang lama, gerakannya perlahan melemah, akhirnya tenang. Kaisar berdiri di udara dengan tangan di udara. Dia menatap orang-orang, dan matanya tenang. Namun, tatapan seperti itu membuat banyak orang merasa takut. Selamat kepada Yang Mulia atas warisan Kaisar Sihir Kowloon. Seorang pria kuat segera maju untuk merayakan jalannya. Hanya putra surga yang layak mendapatkan warisan Kaisar Sihir Jiulong. Selamat. Banyak orang tua menyanjung satu persatu, karena takut melambat. Kaisar bahkan tidak melihat mereka. Dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun.
Orang-orang tua yang menyanjung itu merasa malu, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Mereka mengaguminya karena status dan kekuatannya. Sekelompok penjilat, apakah kakak laki-laki saya membutuhkan sanjungan Anda? Pangeran Iblis mendengus dingin. Pangeran berkata begitu. Orang-orang tua itu dengan cepat menyanjung. Pangeran Iblis bersenandung dan menyaksikan kaisar menghilang. Dia juga berbalik dan pergi. Warisan kaisar sihir di Kowloon telah diperoleh oleh kaisar. Tidak ada yang baik di dalamnya. Tidak perlu tinggal di sini untuk membuang-buang waktu. Beberapa orang kuat berkata, menggelengkan kepala. Sayang sekali, buang-buang tenaga saja. Banyak orang menggelengkan kepala dan ingin pergi. Tatapan mata Ye Chen menyapu Hua Wuhuo dan Qiu Yingji, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak berniat membiarkan kedua orang ini pergi dari sini hidup-hidup. Hua Wuhuo tampaknya merasakan cahaya dingin Ye Chen dan berbalik, menghadap ke empat mata Ye Chen. Kita punya dendam. Hua Wumian tidak mengenali Ye Chen, tetapi sorot mata Ye Chen menunjukkan bahwa Ye Chen memusuhi dia. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Ya, apakah kau akan membunuhku? Tidak ada kekurangan bunga." Ye Chen mengangguk, "Ya, aku tidak bermaksud membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan." Hua Wukue selalu bersikap dingin dan sombong. Pada saat ini, tentu saja, dia tidak akan mengakuinya. Dia harus menginjak-injak orang-orangnya yang provokatif dengan tindakan. Hua Wuqian selesai berbicara, dan langsung menyerang Ye Chen. Dia sangat sombong dan tidak tahan diprovokasi. Roh jahat yang kuat melonjak liar, dan roh jahat itu menjulang tinggi. Hua Wuhua membunuh Ye Chen dengan tinjunya. Kekuatan teror menyapu, dan bunga ajaib melesat keluar dari belakangnya, bergoyang mengikuti angin, mengeluarkan napas teror. Ye Chen mengeluarkan dengungan dingin, melangkah keluar, dan meledakkan dengan tinju yang sama. Kekuatan yang mendominasi menyapu, dan keduanya saling bertabrakan dan meledak sepenuhnya. Ledakan, dua orang bertabrakan, kekuatan benturan, kekuatan yang kuat memicu riak yang mengerikan. Hua Wumian hanyalah gangguan tingkat keempat. Sekarang Ye Chen dan dia telah mencapai tingkat yang sama. Di alam yang sama, Ye Chen tidak pernah takut pada siapapun. Metode pertempuran suci Ye Chen Dou dipraktikkan, dan kekuatan bertarungnya yang luar biasa meledak. Momentumnya sangat kuat, semangat bertarungnya luar biasa dan menakutkan. Setelah Ye Chen menampilkan metode pertempuran suci, Hua Wuhua langsung mengenali Ye Chen, dengan warna kemarahan di matanya, dan dia hampir bisa menyemburkan api. Ini aku, tapi sekarang aku bukan seperti dulu lagi. Ye Chen mendengus dingin. Bunga-bunga tanpa henti mengamuk, di balik bunga ajaib muncul, menuju pagi daun membombardir untuk membunuh. Kelopak bunga ajaib menyebar, berubah menjadi potongan-potongan serangan yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh. Ledakan, tinju Ye Chen tak tertandingi, satu pukulan membunuh, semua kelopak hancur, momentumnya seperti bambu untuk membunuh ke arah bunga-bunga. Bunga-bunga yang jatuh tanpa ampun. Bunga-bunga meraung, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit. Setiap kelopak penuh dengan ki jahat, yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Ye Chen, memegang tongkat sihir Jiulong, menghancurkannya di masa lalu. 9 naga ajaib meraung dan berputar-putar di udara. Mereka bergegas untuk membunuh masa lalu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Semua kelopak hancur dalam sekejap. Hua Wuhua mundur dan menatap Ye Chen dengan kaget, "Kamu telah mendapatkan tongkat sihir Kaisar Sihir Kowloon. Aku tidak bisa menahannya. Aku selalu beruntung." Ye Chen tersenyum puas. Hua Wukue berkata dengan muram, "Benarkah? Tapi saat kau bertemu denganku, kau tidak beruntung." Hua Wumian berkata, tangannya dengan cepat tercetak, dan bunga ajaib yang besar keluar dari punggungnya. Bunga ajaib ini, yang memiliki roh raja, sangat menakutkan dan mendominasi dunia. Ye Chen melihat bunga ajaib itu dan merasakan kekuatan yang dahsyat. Namun, saat ini, dia tidak seperti sebelumnya. Meskipun bunga ajaib itu mengerikan, itu tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya sekarang. Apakah menurutmu hanya kekuatanmu yang meningkat? Kekuatanku juga meningkat. Hua Wumian selesai berkata, bunga ajaib yang besar itu langsung menyemburkan roh jahat yang mengerikan, dan kekuatan yang kuat menyebar, dan Ye Chen akan sepenuhnya terbungkus. Ye Chen membuka area terlarang 9 kali,
dan metode pertarungan suci diterapkan hingga batasnya. Napas yang kuat terus melonjak. 9 naga ajaib itu bangga dengan langit dan memiliki momentum kekaisaran yang tak tertandingi. Konfrontasi sengit antara 9 naga ajaib dan bunga ajaib, napas yang kuat meledak, dan seluruh langit bergemuruh. Ye Chen mengayunkan tongkat sihir Jiulong dan menyerang dengan ganas. Kekuatan yang kuat meledak terus-menerus. Tidak ada kekurangan bunga. Kelopak bunga ajaib yang besar berhamburan dan berubah menjadi hujan bunga. Setiap kelopak terbunuh dengan kekuatan besar. Ye Chen mengayunkan tongkat sihir Jiulong untuk menghancurkan semua kelopak. Bunga ajaibmu bukan lagi ancaman bagiku. Aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Ye Chen menghancurkan tongkat sihir Jiulong dan membunuh 9 naga ajaib, yang bertabrakan dengan bunga ajaib secara menyeluruh. Ledakan, bunga ajaib itu hancur, dan tubuhnya terbang keluar dengan seteguk darah. Hua Wuhua menatap Ye Chen dengan kaget. Sudah berapa lama sebelum Ye Chen melampauinya? Ye Chen melangkah maju 1 langkah, tubuhnya berkelebat, dan dalam sekejap dia datang ke depan Hua Wuhua. Wajah Hua Wuhua berubah drastis, dan dia segera menawarkan bunga ajaib, yang merupakan harta karun dan menghalangi di depannya. Ye Chen mengayunkan tongkat sihir Jiulong dan menghantamkannya ke bunga ajaib itu. Bang! Bunga ajaib itu hancur berkeping-keping di tempat. Bagaimana bunga ajaib ini bisa dibandingkan dengan tongkat sihir Kowloon? Kesenjangannya terlalu besar. Ye Chen bersenandung dingin, kamu harus mati hari ini. Wajah Hua Wukue muram, dan matanya masih dingin dan bangga. Dia tidak mengakui kekalahan dan tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Jika kamu menginginkan hidupku, kamu tidak menginginkannya. Hua Wuhua banyak minum, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aliran darah mengalir keluar dari langit, dan lautan darah muncul di belakangnya. Teratai darah muncul dari lautan darah, memancarkan cahaya yang haus darah. Teratai ajaib pengorbanan darah, berikan aku tubuh iblis. Bunga itu berteriak panjang, teratai darah melesat keluar, cahaya darah memenuhi langit, seluruh tubuh bermandikan cahaya darah, seluruh orang itu tampak sangat mengerikan. Bunuh! Hua Wuki meraung, membunuh dengan aliran cahaya darah. Teratai darah itu melesat ke arah Ye Chen. Kecepatannya sangat mengerikan dan cahaya darahnya menyilaukan, yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Bang! Teratai darah meledak dalam sekejap, kelopak yang tak terhitung jumlahnya membunuh, merobek langit, kekuatannya tak tertandingi. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas, dan formula tubuh emas 9 putaran bekerja. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat sihir 9 naga untuk membunuhnya. Jiulong keluar bersama dan bertabrakan dengan kelopak berdarah dan menghancurkannya secara langsung. Puff! Tongkat sihir Jiulong menghantam tubuh Hua Wuhua, yang terbang mundur dan memuntahkan seteguk darah lagi. Bagaimana mungkin? Hua Wukue tidak bisa mempercayainya. Sekarang dia berada di tangan Ye Chen, dan tidak ada ruang untuk serangan balik. Ye Chen, memegang tongkat sihir Jiulong, datang ke depan Hua Wuhua dalam 1 langkah. Dia mengambil tongkat sihir dan terbang keluar lagi. Dia batuk darah dan menjatuhkan gunung hingga runtuh. Pada awalnya, kamu lebih kuat dariku berdasarkan kekuatanmu, mengandalkan yang kuat dan menindas yang lemah. Sekarang kamu ingin membunuhku. Selangkah demi selangkah, Ye Chen melangkah ke arah bunga itu, menatap bunga itu, sekarang, kau harus membayar atas kelakuanmu. Aku tidak kekurangan bunga, tetapi aku adalah generasi Tianjiao. Bagaimana mungkin aku mati di tanganmu? Tidak ada kekurangan bunga, dan warna kegilaan berkelap-kelip di matanya. Tatapan mata Ye Chen mandek, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat ini, tubuhnya meledak menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya, dan roh bergegas keluar dari kelopak untuk melarikan diri. Ini benar-benar menentukan. Aku meledakkan tubuhku dan ingin Dewa Yuan menyimpannya. Ye Chen mendengus dingin, tetapi bisakah kau melarikan diri dengan cara ini? Seberkas cahaya melintas di alis Ye Chen, dan pedang jiwa terbunuh, yang langsung mengejarnya. Bunga merasakan napas dingin yang dipaksakan datang, sangat ketakutan, menoleh ke belakang, menunjukkan ekspresi panik, bergegas untuk mempercepat. Pedang jiwa meledak tepat waktu dan berubah menjadi pedang Qi. Kecepatannya meningkat tiba-tiba. Ketika pedang Qi terbunuh, ia menembus roh seperti bunga. Ah! Bunga tanpa kekurangan berteriak berulang kali, Dewa Yuan menjadi banyak ilusi.
Ye Chen mengejar, tangan besar terulur, kekuatan penghancur menyebar, dengan dingin berkata, akhirnya kamu masih ingin mati di tanganku. Tidak, bunga tidak mau mengaum, tetapi tidak ada kekuatan untuk menghindari serangan Ye Chen. Telapak tangan Ye Chen menekan ke bawah, roh primordial bunga langsung meledak dan sepenuhnya musnah. Hua Wuqi terbunuh, dan mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin. Selanjutnya adalah Qiyu Yingji. Raja Qiyu mendapat beberapa manfaat dari duduk di gunung di Jiulong. Dia mendapat beberapa manfaat dari duduk di gunung di Jiulong. Sekarang warisan Kaisar Sihir Jiulong telah diambil sepenuhnya oleh Kaisar. Qiyu Yingji juga bermaksud untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan membunuh Hua Wuqi atau Hulong Xuan sebelum meninggalkan tempat ini. Bagaimana? Qiyu Yingji tiba-tiba membuka matanya, alisnya berkerut, menatap orang-orang jahat di depannya. Dari mata pria ini, Qiyu Yingji melihat roh pembunuh. Qiyu Yingji berdiri dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Dia yang ingin membunuhmu. Ye Chen berkata dengan mencibir di sudut mulutnya. Kita punya dendam. Apakah perlu alasan untuk membunuh seseorang di dunia ini? Tidak bisakah kamu membunuh jika kamu tidak menyukainya? Bukankah itu aturan keberadaanmu? Ye Chen meremehkan cara mencibir. Qiyu Yingji mendengus dingin, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Karena kamu ingin mati sendiri, aku akan membantumu. Qiyu Yingji melakukan serangan pendahuluan. Tubuhnya gemetar, dan roh jahat yang kuat bergegas keluar. Ada pedang sihir yang tergantung di kepalanya. Semua jenis cahaya meledak, dan pedang sihir itu jatuh dalam sekejap. Pedang sihir itu sangat kuat sehingga membelah langit menjadi dua, seperti naga ajaib. Mata Ye Chen sedikit berbinar, dan tongkat sihir Jiulong menghantamnya. Tongkat itu bertabrakan dengan pedang Qi dan menghancurkannya sepenuhnya. Naga itu meraung dan membunuhnya. Momentumnya luar biasa. Wajah Qiyu Yingji berubah dan dia berkata, tongkat sihir Jiulong, kamu mendapatkan tongkat sihir Kowlon. Aneh. Apakah kamu pikir tongkat sihir Kowlon seharusnya ada di tangan Kaisar? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wajah Qiyu Yingji muram, lalu dia berkata sambil mencibir, sepertinya aku cukup beruntung karena seseorang telah mengirimiku tongkat sihir Kowlon. Kamu tidak tahu malu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya? Ye Chen mencibir, 9 tongkat sihir terbunuh, dan 9 naga ajaib bergegas keluar, yang sangat kuat. Qiyu Yingji mengayunkan pedang ajaib di tangannya, dan cahaya pedang yang kuat keluar. Dia bertabrakan dengan 9 naga ajaib dan membunuh seluruh dunia. Wanjian Chaozong, Qiyu Yingji meraung, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Akhirnya, ribuan bayangan pedang terbunuh bersama-sama dan berubah menjadi hujan pedang. Mereka padat dan kuat. Ye Chen mengayunkan tongkat sihir Jiulong, dan mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Dia bergegas maju tanpa rasa takut. Semua cahaya pedang hancur di bawah tongkat sihir Jiulong. Ye Chen tak tertahankan. Tongkat sihir Jiulong menghantam Qiyu Yingji. Qiyu Yingji meraung, dan roh jahat di belakangnya berguling keluar, mengembun menjadi pedang sihir besar dan menebasnya. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan bersama, melepaskan gerakan yang mengejutkan. Kekuatan dahsyat itu meledak dalam sekejap. Tongkat sihir Jiulong begitu dahsyat hingga menghancurkan pedang sihir raksasa itu. Puff! Tongkat sihir Jiulong menghantam Qiyu Yingji, dan Qiyu Yingji terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Ye Chen sekuat dewa perang. Begitu dia melangkah keluar, tongkat sihir Jiulong jatuh. Mata Qiyu Yingji mengecil dan meraung ke langit. Seluruh kekuatan tubuhnya meledak sepenuhnya. Di belakangnya, patung sihir besar mengembun, yang sangat kuat. Monster itu meraung, dan kekuatan dahsyat itu berguling. Tubuh besar itu berguling dan bertabrakan dengan tongkat sihir Kowlon. Ledakan. Tubuh Ye Chen mundur beberapa langkah, dan patung sihir besar itu hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh Qiyu Yingji terbang keluar, batuk darah dengan mulut besar, dan napasnya turun tajam. Ye Chen tidak memberi Qiyu Yingji kesempatan untuk bernapas. Tongkat sihir Jiulong jatuh lagi dan 9 naga ajaib terbunuh. Qiyu Yingji ketakutan. Dia ingin melawan, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Puff! Tubuh Qiyu Yingji digulung oleh 9 naga ajaib, dan tubuhnya langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Bahkan Dewa Yuan pun dilahap habis oleh naga ajaib itu. Qiyu Yingji terbunuh, Ye Chen segera meninggalkan tempat kejadian, menghilang jauh di sana. Tidak lama kemudian,
Ye Chen muncul di puncak sebuah gunung. Sekarang setelah dia melakukan semua yang harus dilakukannya, tidak ada yang tersisa untuk makam Kaisar Iblis di Kowloon. Putra surga, gumam Ye Chen, ini adalah lawan yang sangat kuat. Sekarang di dunia manusia dan iblis, selain pangeran surga, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat membuat orang takut, bahkan pangeran iblis. Meskipun kaisar itu kuat, kamu masih dapat mengejarnya. Suatu hari kamu akan melampauinya, dan hari ini tidak akan terlalu lama lagi. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sangat menarik untuk memiliki lawan. Jika kamu tidak memiliki lawan, apa kesenangannya? Setiap kali aku melampaui lawanku, itu adalah sebuah pencapaian bagiku, dan itu juga menegaskan pertumbuhanku. Ye Chen meninggalkan puncak gunung dan berjalan keluar dari makam Kaisar Iblis di Kowloon. Setengah bulan kemudian, Pangeran Surga telah pergi untuk menantang iblis. Pada hari ini, hampir di seluruh kerajaan iblis datang berita seperti itu. Setelah Kaisar Surga keluar dari makam Kaisar Iblis di Kowloon, tidak ada berita. Sekarang berita seperti itu telah datang, yang telah mengejutkan 4 kota kerajaan iblis. Menurut berita, Kaisar Surga pergi untuk menantang iblis dan bertarung dengan sengit dengan iblis. Pada akhirnya, kami tidak tahu siapa yang menang. Iblis dan Kaisar menghilang secara misterius. Menghilang tanpa alasan. Apa yang terjadi? Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Singkatnya, setelah Perang Dunia I, baik Kaisar maupun Iblis tidak terlihat. Mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ada yang mengganggunya? Jika kamu ingin campur tangan, kamu juga anggota Iblis. Kamu pasti takut tidak mampu menanggung kerugian, jadi kamu memiliki tangan yang gelap. Kaisar adalah harapan kita untuk masa depan dunia iblis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Di dunia manusia dan iblis, orang-orang dari 4 kota membicarakan masalah ini, membuat banyak kegaduhan. Pada akhirnya, tidak ada yang melihat Pangeran Surga. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis secara pribadi maju untuk bernegosiasi dengan iblis. Namun, ini hanya rumor, dan tidak ada yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pangeran Surga pergi untuk menantang iblis. Dia memang pemimpin generasi muda di dunia iblis. Dia memiliki keberanian. Ye Chen juga cukup terkejut setelah mendengar berita itu. Kekuatan iblis sangat mengerikan. Meskipun Kaisar adalah seorang jenius, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara dia dan iblis. Bagaimanapun, manusia dan iblis bukanlah iblis yang sebenarnya, tetapi menjadi iblis karena beberapa alasan, tetapi mereka memiliki lebih banyak sifat iblis di dalam hati mereka. Namun, iblis adalah iblis yang sebenarnya. Mereka adalah makhluk yang dibesarkan oleh dunia iblis dan memiliki hubungan yang erat dengan dunia. Masih ada 2 bulan lagi. 1 tahun sudah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan yang lain sekarang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah 1 tahun berlalu, dia harus meninggalkan dunia iblis dan bergabung dengan Tanah Suci Sanxing untuk menemukan cara mendapatkan pil Jiushuan Huanhun untuk menghidupkan kembali jiwa lamanya. Bagi para biksu, 1 tahun sangatlah singkat. Beberapa orang memejamkan mata dan membuka mata. Mungkin 1 tahun telah berlalu. Kaisar menghilang, dan Ye Chen datang ke kota kejahatan. Pada saat ini, dia mengubah penampilannya lagi. Tidak seorang pun akan mengingat bahwa dialah yang berperang melawan Kaisar di kota kejahatan. Ye Chen duduk di sebuah restoran dan meminta makanan dan anggur. Dia minum dan minum sendiri. Konon, kota iblis mengalami perubahan besar karena tantangan Kaisar kepada iblis. Kaisar iblis sedang marah besar dan semua orang di kota dalam bahaya. Benarkah Kaisar Iblis berunding dengan para iblis? Apa yang terjadi dengan Kaisar? Petik 2. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Kaisar Surga tampaknya telah dikurung oleh para iblis. Kaisar Iblis pergi untuk meminta bantuan orang, tetapi dia tidak mau datang. Akhir-akhir ini, banyak orang meninggal di kota. Kaisar Iblis pasti marah sekarang. Pangeran terakhir di dunia telah terbunuh. Sekarang Kaisar dipenjara oleh iblis. Dikatakan bahwa pangeran berdarah adalah putra tidak sah dari Kaisar Iblis. Sekarang dia telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Anda mengatakan bahwa hanya ada 1 putra yang tersisa. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis tidak marah? Di restoran, beberapa orang berkumpul untuk berdiskusi satu sama lain.
Pelankan suaramu. Anak berdarah adalah anak tidak sah. Itu tabu dan tidak dapat dibicarakan. Jika tidak, itu akan menyebabkan kematian. Seseorang berkata dengan cepat. Apa yang kamu takutkan? Sekarang kaisar tidak ada di sini. Apakah anak berdarah adalah putra tidak sah dari kaisar iblis? Ye Chen tercengang ketika mendengar berita itu. Tidak heran pangeran berdarah terbunuh, yang membuat kota itu waspada terhadap kejahatan dan membantai kota dosa. Kaisar iblis sangat romantis. Dia memiliki anak tidak sah. Jiwa tua itu tersenyum. Sekarang hanya tinggal 1 dari 4 putra yang tersisa. Putra surga dipenjara oleh iblis bumi. Masih satu hal, apakah dia bisa melepaskannya? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan iblis bumi dalam kurungan? Mengapa tidak membunuhnya saja? Jiwa tua itu sedikit ragu. Iblis tidak memandang manusia dan iblis di mata. Tidak takut pada kaisar iblis, bagaimana mungkin tidak membunuh kaisar? Mungkin ada alasan lain. Sekarang kota ini begitu ramai, aku ingin ikut bersenang-senang. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kau hanya penonton, kau tidak menganggapnya masalah besar. Jiwa tua itu memutar matanya. Masih ada 2 bulan lagi. Jika kau tidak pergi ke kerajaan iblis, kau akan datang ke kerajaan iblis tanpa hasil apapun. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ye Chen tinggal di kota kejahatan selama beberapa hari lagi dan mendengar informasi yang lebih akurat tentang kota itu. Sekarang, semua kekuatan di kota itu jujur dan jujur. Mereka tidak berani membuat marah kaisar iblis saat ini. Jika tidak, kaisar iblis akan membunuh mereka semua dalam kemarahannya. Sebelumnya, beberapa pasukan tidak bereaksi dan membuat kaisar iblis marah. Mereka diperintahkan untuk membunuh sebagian dari mereka tanpa meninggalkan seorang pun yang selamat. Kejadian ini memicu gelombang besar di kota kekaisaran iblis. Sejak saat itu, orang-orang di kota itu dalam bahaya. Semua orang sangat berhati-hati, karena takut mereka akan melakukan sesuatu jika mereka tidak berhati-hati. Ye Chen meninggalkan kota jahat dan datang ke kota iblis. Di sebuah bukit beberapa mil jauhnya dari kota, Ye Chen berdiri dengan tangan di punggungnya, memandangi kota besar itu dari jauh. Kota iblis adalah kota terbesar di dunia manusia dan iblis, dan juga merupakan kota yang paling kuat. Semua orang kuat di kerajaan iblis ada di kota itu. Jika Anda ingin bertahan hidup, kecuali Anda adalah orang yang sangat kuat, Anda harus mencari dukungannya. Kekuatan di kota itu seperti awan. Semua kekuatan membagi kota. Setiap orang di kota itu bergabung menjadi satu kekuatan. Hanya dengan cara inilah mereka dapat bertahan hidup. Ye Chen melihat ke arah kota kekaisaran sihir. Ada roh kekaisaran di kota itu, yang merupakan tirani kaisar iblis dan pencegah besar bagi rakyatnya sendiri. Kota kekaisaran sihir benar-benar berbeda. Kekuatan kaisar iblis ini sudah mencapai level berapa? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tubuhnya langsung menghilang, menuju kota kekaisaran yang terpesona. Ada 4 penjaga yang menjaga kota di kedua sisi gerbang kota kaisar sihir. Setiap penjaga adalah kekuatan pengalih perhatian. Di dinding luar gerbang kota, ada juga pemberitahuan pencarian, yang menunjukkan Ye Chen. Ye Chen melihat potretnya dan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Saat ini, dia sangat berbeda dari orang di potret itu. Dia sama sekali tidak dapat melihat bahwa dia adalah orang yang sama. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar melihatnya, apalagi menilai Ye Chen dari napasnya. Saat memasuki kota, kamu akan membayar 100 kristal ajaib. Salah satu penjaga yang baru saja turun dari kota berkata bahwa dia akan menjaga kota. Meskipun Ye Chen merasa seperti perampok, dia tetap membayar 100 kristal ajaib, yang berhasil memasuki kota kekaisaran sihir. Setelah memasuki kota sihir, Ye Chen melihat kemakmuran kota dan merasakan kekuatan kota. Tidak seorang pun di jalan yang mampu terganggu. Namun, ketika Ye Chen berjalan di jalan, dia merasa seluruh kota mati. Semua orang tampak sangat berhati-hati, bahkan takut untuk berbicara dengan keras. Aku takut pada kaisar iblis sedemikian rupa. Ye Chen terkejut. Ketika dia tidak datang ke kota sihir, meskipun dia mendengar tentang beberapa situasi, dia tidak menyangka bahwa kota itu lebih serius daripada yang dia dengar. Kaisar iblis adalah orang yang paling kejam. Jangan katakan bahwa pembunuhan seperti itu tidak mungkin, bahkan jika seluruh kota dibantai. Jiwa selalu melihat hal-hal aneh.
Dia kejam, tetapi dia tidak kejam. Dia bisa membunuh dunia demi putranya. Ye Chen menghela napas. Jiwa tua itu berkata, mungkin ini naluri, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa itu karena alasan lain. Kaisar surga mewarisi warisan Kaisar Iblis Kowloon, yang sangat membantu pertumbuhan seluruh dunia iblis. Jadi Kaisar Iblis sangat mementingkannya. Ye Chen mengangguk sedikit, dan mantan pangeran itu terbunuh. Kaisar Iblis tampaknya tidak banyak bereaksi. Mungkin itu bukan kasih sayang keluarga, itu hanya tentang minat. Kota sihir diselimuti keheningan yang mematikan. Setiap orang harus berhati-hati untuk hidup. Perasaan ini terlalu menyedihkan dan menyedihkan. Jika lubang wajah Ye Chen digunakan untuk berjalan di jalan, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Namun sekarang tidak ada yang akan memperhatikan detail ini. Mereka semua khawatir apakah mereka masih hidup. Ye Chen pergi ke sebuah restoran dan ingin menanyakan sesuatu di restoran itu. Terkadang hal-hal yang tidak berani saya katakan atau lakukan, setelah beberapa gelas anggur, mereka mungkin cukup berani untuk membicarakannya dengan sembarangan. Ye Chen datang ke sini untuk mengambil kesempatan. Dia memesan beberapa makanan dan anggur, dan makan serta minum dengan perlahan. Dia sama sekali tidak khawatir. Restoran itu sunyi, dan hanya sedikit orang yang berbicara. Bahkan jika mereka berbicara, mereka menekan suara mereka dengan sangat pelan. Mereka menggunakan saluran suara untuk mengirimkan suara. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun di depan umum. Mereka takut jika mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan dibunuh. Ye Chen mengerutkan kening. Dia merasa sangat tidak enak dalam suasana ini. Dia minum dan minum sendiri. Dia menghabiskan hampir setengah hari di restoran itu. Selama setengah hari, tidak ada kabar yang terdengar. Ye Chen telah menghabiskan beberapa pot anggur. Tepat saat dia hendak pergi, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di pintu restoran. Sosok yang berdiri di pintu tersenyum pada Ye Chen, lalu berjalan ke arahnya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Sa Guangzi tersenyum ramah. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak menyangka bahwa putra dewa juga datang ke kota kerajaan iblis. Sudah lama sekali tidak ada kabar tentang putra dewa. Putra dewa seharusnya sudah hampir setahun tidak berada di kerajaan iblis. Aku tidak mendengar kabar darimu di tempat lain. Apakah kamu sudah hampir setahun berada di kerajaan iblis? Sa Guangzi tersenyum. Ye Chen tidak menjawab perkataan Sa Guangzi, berkata, mengapa putra dewa datang ke kota iblis sekarang? Aku datang ke sini hanya untuk melihat-lihat. Aku akan meninggalkan dunia iblis. Tentu saja, aku ingin datang ke sini dan melihat orang-orang dan iblis di sini. Kata putranya. Apakah kamu tahu berita tentang pertempuran antara kaisar dan iblis? Bagaimana menurutmu? Tanya Ye Chen. Aku tidak punya pendapat. Ini adalah urusan dunia iblis mereka. Apa hubungannya dengan kita? Sheikh Laitsan berkata dengan ringan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu benar. Aku telah melihat bakat kaisar. Itu sangat mengerikan. Belum lama ini, dia mewarisi warisan kaisar sihir Kowloon, dan menjadi lebih menakutkan. Jika kita tidak bertarung dengan iblis, kita akan menjadi lawan yang sangat kuat di masa depan. Ye Chen tampaknya mendapat banyak kesempatan tahun lalu. Sayang sekali orang lain yang datang bersama kita telah dirasuki setan dan dibunuh olehku. Yao Guang Shengzi menatap Ye Chen dalam-dalam dan ingin melihat sesuatu dari mata Ye Chen. Ye Chen juga menatap langsung ke arah putranya, dua orang itu saling berhadapan, tidak ada yang berbicara, suasananya tampak sedikit kaku. Sangat disayangkan bahwa mereka adalah bakat dari ras manusia, tetapi mereka ditakdirkan di sini. Ye Chen berkata dengan wajah menyesal. Di sini, ada bau setan di mana-mana. Tekadnya tidak kuat, pikirannya tidak teguh, dan mudah dirasuki. Untungnya, saudara Ye tidak berubah menjadi setan. Sa Gu Shengzi tersenyum bahagia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya juga sangat senang bahwa putranya juga baik-baik saja, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi orang-orang saya. Sa Gu Shengzi tertawa, di restoran yang suasananya tertekan ini, tampak sangat keras. Hampir semua orang melihat ke arah Ye Chen dan Yao Guang Shengzi. Ye Chen mengerutkan kening seperti monster. Pada titik ini, lebih baik tidak menarik perhatian orang lain. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Dia berkata, mulai sekarang,
saudara Ye dan aku akan menghabiskan waktu ini bersama. Ye Chen mengerutkan kening dan mengguncang putra dewa untuk mengatakan apa artinya ini. Apakah Anda ingin mengujinya, atau apakah Anda ingin memata-matainya? Tidakkah kamu mau? Saking Light Sun melihat Ye Chen mengerutkan kening, sedikit terkejut untuk bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Jika aku bisa bersama putra, aku akan jauh lebih aman. Kalau tidak, akan terlalu berbahaya untuk sendirian. Petik 2. Kita berdua adalah manusia. Secara alami, kita menghadapi kesulitan dan saling mendukung di dunia iblis ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen tersenyum tipis. Tindakan mengguncang putra dewa sangat mencurigakan, tetapi dia juga berpikir bahwa dia memiliki sihir dalam pikirannya, dan orang lain juga dirasuki oleh iblis. Meskipun dia luar biasa, dia tidak mungkin memiliki masalah. Pada saat ini, Ye Chen juga ingin mengadili putra Yao Guang. Jika tidak, begitu dia meninggalkan dunia iblis, dia mungkin menjadi potensi bahaya terbesar bagi Terran. Ye Chen dan Yao Guang Shengzi saling memandang, dan masing-masing dari mereka memiliki pikirannya sendiri. Bagaimana menurutmu sekarang, saudara Ye? Menggoyangkan putranya untuk minum dan bertanya. Ye Chen berkata, aku tidak tahu. Setelah 1 atau 2 bulan dalam damai, orang-orang di kota berada dalam bahaya. Lebih baik tidak membuat keributan, jika tidak, akan sangat sulit untuk keluar. Sangat sulit untuk terprovokasi oleh kehadiran naga dan harimau di kota. Sheikh Light Sun juga mengangguk, di tempat paling kuat di dunia iblis orang ini, berbaring dengan jujur adalah pilihan yang paling bijaksana. Apakah anak itu pergi ke iblis atau iblis? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatanku saat ini, bagaimana cara pergi ke klan iblis surga? Secara alami, itu adalah klan iblis lokal. Aku punya banyak perasaan. Klan iblis, ras khusus ini, benar-benar luar biasa. Seberapa luar biasa? Ye Chen bertanya. Seperti yang kita semua tahu, iblis adalah produk yang berasal dari dunia iblis. Itu adalah tubuh hidup yang terpisah dari reinkarnasi. Bukankah keberadaan tubuh hidup seperti itu adalah hal yang luar biasa? Tidak ada makhluk yang bisa menyingkirkan reinkarnasi, hanya iblis. Kata sang putra. Ye Chen berkata, itu saja. Iblis itu kejam dan egois, tetapi sampai batas tertentu, mereka sangat bersatu. Mungkin ada semacam kekuatan yang mendorong mereka untuk melakukannya, tetapi harus dikatakan bahwa rasa persatuan dan ras seperti itu tidak ditemukan di Terran. Sheikh the Light Sun berkata dengan emosi. Jika ada suara di tanah iblis, iblis tidak akan bergerak. Mungkin karena mereka adalah tubuh hidup yang dibesarkan oleh dunia iblis, mereka hampir memiliki darah yang sama di tubuh mereka, yang dapat meningkatkan persatuan mereka. Petik 2. Ye Chen mendengar ini dan mengangguk sedikit. Setiap kali klan iblis menyerang dunia manusia, itu adalah serangan besar dan bersatu dengan dunia luar. Sama seperti ketika dia pertama kali datang ke dunia iblis, bahkan ketika dia dalam bahaya, orang-orang iblis itu tidak akan mengkhianati ras mereka sendiri. Rasa memiliki ini sangat langka pada spesies Terran. Mungkin bukan karena mereka bersatu, tetapi mereka hanya percaya pada kekuatan di sini. Di bawah perintah kekuatan absolut, tidak ada yang berani melanggar kehendak penguasa. Goyangkan cahaya sang putra menatap Ye Chen lalu melanjutkan. Di sini, yang lemah tidak punya hak untuk hidup, hanya yang kuat yang berhak berbicara. Hidup dan mati yang lemah tidak sepenting seekor semut. Itu ada di Terran, bukan? Ye Chen menatap Shengzi dan berkata, yang kuat bisa menginjak-injak kehidupan yang lemah dan memperlakukan kehidupan yang lemah sebagai akar rumput. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di Terran. Setidaknya tidak ada kekejaman berdarah dingin seperti itu di antara Terran. Goyangkan jalan sang putra. Ye Chen berkata, kamu benar. Mungkin ini satu-satunya perbedaan antara manusia dan iblis. Masih ada sedikit sifat manusiawi dalam diri manusia. Iblis telah sepenuhnya kehilangan sifat manusiawi. Baiklah, jangan bicarakan itu. Beruntung kita masih bisa duduk di sini dan minum hari ini. Goyangkan sang putra, angkat gelasnya dan tersenyum. Ye Chen mengangkat gelasnya untuk mengocok gelas bersama putra suci Yang Guang, dan mereka meminumnya sekaligus. Jiwa tua, apakah kau melihat sesuatu? Tanya Ye Chen pelan. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya normal.
Tidak ada yang salah dengan itu. Benarkah dia sama sekali tidak terkikis oleh iblis? Ye Chen sedikit mengernyit. Jiwa tua itu berkata, mengguncang putra suci itu sangat dalam. Jika kau ingin melihat sesuatu di permukaan, itu mustahil. Orang ini tidak sederhana. Singkatnya, kau harus lebih berhati-hati. Ini orang yang sangat berbahaya. Dia akan menjadi musuh tetapi bukan teman di masa depan. Ye Chen menatap Yao Guang Shengzi. Dia masih memiliki wajah yang hangat, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, selalu begitu cerah dan jujur. Ye Chen sebelumnya tertarik pada Yao Guang Shengzi. Awalnya, dia curiga bahwa dia adalah orang dari Tanah Suci yang agung. Sekarang, dia ada di depannya. Jika dia menempatkan satu untuk dirinya sendiri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kerajaan iblis. Suasana di kota sihir terlalu menindas. Aku suka menjadi ramai. Aku tidak bisa terbiasa tinggal di tempat seperti itu. Lebih baik aku keluar dan berjalan-jalan. Ye Chen tersenyum. Sekarang dia tampaknya telah meninggalkan kota lebih awal, sehingga dia dapat merasa tenang. Di sini benar-benar menyedihkan. Pergilah jalan-jalan. Jika kamu tertarik, kamu dapat pergi ke klan iblis setempat dan datang ke dunia iblis dengan sia-sia. Saguang San tersenyum. Ke iblis. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Yao Guang Shengzi dan Ye Chen meninggalkan restoran, dan diameter meninggalkan istana sihir. Setelah meninggalkan istana sihir, Ye Chen segera merasakan bahwa penindasan telah menghilang, dan hatinya merasa nyaman. Keluarlah dan merasa nyaman. Ye Chen memuntahkan napas panjang. Sebelum pergi ke klan iblis, saudara Ye tidak akan membawaku ke kota-kota lain di kerajaan iblis. Saguang San tersenyum. Ye Chen melihat ke arah Light Sun, dan berkata, putra dewa bahkan telah mencicipi kota iblis. Bisakah kamu melihat kota-kota lain? Senang melihat lebih banyak dunia. Saguang San tersenyum. Mari kita pergi ke jalan jahat pagi. Baik, goyangkan putra cahaya itu dengan mudah setuju. Ye Chen menatap Yao Guang Shengzi dengan saksama. Ye Chen selalu merasa ada yang salah dengan persyaratan Yao Guang Shengzi, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ye Chen dan Yao Guang Shengzi berjalan menuju kota kejahatan. Dibandingkan dengan kota Kaisar Iblis, kota kejahatan terlalu berisik dan penuh dengan orang. Restoran itu penuh dengan vitalitas. Ye Chen mendesah, disinilah orang-orang tinggal, dan di mana ada popularitas, di situ ada vitalitas. Meskipun kota kejahatan tidak sesejahtera kota kejahatan, kota itu lebih bergairah daripada kota kejahatan. Sheikh Light Sun tersenyum. Mereka berjalan di jalan kota kejahatan. Ye Chen berkeliling kota kejahatan dengan putra Yao Guang. Kemudian mereka minum anggur selama setengah hari di restoran. Karena hari sudah larut, Ye Chen dan Yao Guang Shengzi tinggal di sebuah penginapan. Setelah mereka berpisah, mereka tinggal di kamar mereka sendiri. Ye Chen duduk bersila, tidak beristirahat, tetapi berlatih. Ada seorang putra yang brilian di sana, dia tidak akan beristirahat, selalu menjaga keadaan waspada. Ini adalah potensi bahaya yang sangat besar, jika tiba-tiba ditembak diam-diam, tidak mungkin untuk bertahan. Malam semakin larut, dan kota kejahatan mulai sunyi. Pejalan kaki di jalan semakin sedikit. Setelah beberapa saat, seluruh kota kejahatan benar-benar sunyi, dan keheningan itu mengerikan. Ye Chen membuka matanya, dan tiba-tiba ada perasaan depresi di hatinya. Dia berjalan keluar dari tempat tidur dan membuka jendela. Dunia di luar mati dan sunyi, begitu sunyi sehingga tidak ada suara sama sekali. Sangat sunyi. Ye Chen mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyambar dari kejauhan, dan segera tiba di depan Ye Chen. Wajah Ye Chen berubah dan tubuhnya, bergesekan, dan bergegas keluar dari penginapan. Bang! Sinar cahaya itu jatuh di kamar Ye Chen, dan seluruh penginapan meledak dan berubah menjadi reruntuhan. Ye Chen baru saja melesat ke udara, dan dikelilingi oleh beberapa sosok dalam sekejap. Napas setiap sosok sangat kuat, mengirimkan niat membunuh yang dingin. Jika kamu membunuh anakku, kamu harus membayarnya hari ini. Sosok Hualong muncul di udara dan menatap Ye Chen dengan rasa membunuh yang kuat di matanya. Wajah Ye Chen berubah. Bagaimana Hualong tahu bahwa dia telah membunuh Hua Wu dan Hua Wuinin? Bukti apa yang kau miliki bahwa aku telah membunuh anakmu? Ye Chen bersikap dingin.
Jika kau tidak tahu, kecuali jika kau tidak melakukannya, bahkan jika tidak ada bukti, aku hanya meragukannya, dan kau akan mati. Hua Longan penuh dengan noda darah dan berteriak, hancurkan dia menjadi 8 bagian. Beberapa pria kuat bergegas ke Ye Chen, dan napas mereka tak tertandingi. Kekuatan setiap orang beberapa kali lebih kuat dari Ye Chen. Alamnya berada di atas 5 tingkat keadaan terganggu. Menghadapi pengepungan seperti itu, wajah Ye Chen sangat bermartabat, sangat tidak mungkin bagi Ye Chen untuk menyerbu keluar dengan kekuatannya sendiri. Di mana putra Wa Guang? Ye Chen tampak bingung, matanya dipenuhi amarah. Namun, saat ini, terjadi pertarungan sengit tidak jauh dari sana. Orang yang bertarung dengan sengit itu benar-benar Yao Guang Shengzi, yang juga dikepung dan berusaha menerobos. Apa yang terjadi? Ye Chen melihat pemandangan ini dan benar-benar tercengang. Dia menduga bahwa itu adalah biro yang didirikan oleh Master Cahaya yang bergetar sebelumnya. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa putranya sendiri telah dikepung? Saat ini, Ye Chen tidak tahan untuk berpikir lebih jauh. Dia ingin bergegas keluar dari kandang, hanya untuk mengungkap keberadaan cahaya suci. Ye Chen menyaksikan beberapa pria kuat bergegas maju. Ye Chen diam-diam mendesak 8 diagram Tai Chi. Begitu beberapa pria kuat mendekat, beberapa cahaya suci meledak, yang masing-masing sangat panas dan tiba-tiba menyerang. Beberapa orang kuat tidak bereaksi sama sekali. Cahaya suci menutupi seluruh tubuh mereka, dan ki jahat mereka langsung dimurnikan. Kemudian, susunan 8 trigram Tai Chi yang besar diselimuti. Cahaya suci membumbung tinggi ke langit, dan sejumlah rune terbunuh. Beberapa orang kuat semuanya diselimuti cahaya suci. Meskipun hanya dalam waktu singkat, cahaya suci itu merupakan ancaman yang mematikan bagi mereka, dan Ye Chen melakukan yang terbaik. Dalam sekejap, tubuh orang-orang kuat itu tertusuk oleh cahaya suci, dan ki jahat pada mereka dengan cepat menghilang, dan wilayah mereka jatuh, dan mereka ketakutan. Ini adalah cahayanya. Tidak, beberapa orang kuat menatap Ye Chen dengan ngeri, dan mereka merasa bahwa napas kehidupan mereka dengan cepat menghilang. Cahaya suci, pupil mata Hua Longan mengecil, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar memiliki cahaya suci. Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa tinggal saat ini, jika tidak, orang yang lebih kuat akan tertarik. Bahkan jika dia memiliki cahaya suci, dia tidak dapat melarikan diri. Nak, keluarlah dari sini. Dia mengguncang jembatan dan membuat gelombang besar. Yao Guang Shengzi menemukan kesempatan, memainkan sepotong metode suci, bergegas keluar, menginjakkan kaki di jembatan Shengguang, dan langsung bergegas ke Ye Chen. Roh pedang Ye Chen membubung ke langit, dan setiap pedang ki diwarnai dengan cahaya suci. Roh pedang menembus kepala beberapa pria kuat dan langsung melenyapkan roh mereka. Beberapa pria kuat terbunuh dengan cara ini, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Ye Chen menjalankan hukum waktu dan ruang, dan membawa cahaya yang kuat keluar kota jahat. Aku tidak menyangka bahwa kaulah yang memiliki cahaya itu. Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku pasti akan menerima hadiah besar jika kau ditangkap dan diserahkan kepada Kaisar Iblis. Hua Long tertawa terbahak-bahak. Keributan Ye Chen segera membangkitkan dua kekuatan lain di kota kejahatan. Orang-orang kuat dari keluarga Qiu dan keluarga Hu bergegas keluar. Kepala keluarga Qiu tertawa dan berkata, aku tidak menyangka bahwa orang dengan cahaya suci muncul di kota kejahatan. Haha, ini adalah pertolongan Tuhan untukku. Apakah kau ingin merampokku? Hua Long berkata dengan marah. Ini bukan saatnya untuk membahas ini. Mari kita bergandengan tangan untuk sementara waktu untuk menangkapnya. Kita semua memiliki jasa. Jika kita membiarkannya melarikan diri, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kepala keluarga Hu berkata dengan dingin. Saat ini, Hua Long tidak punya cara lain, hanya bisa berjanji untuk turun, jika tidak, kau benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Kami melarikan diri secara terpisah sehingga kami dapat mengalihkan perhatian mereka, kata putranya. Ye Chen menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Setelah meninggalkan kota kejahatan, mereka langsung berpisah dan melarikan diri. Bagaimana Hua Long tahu bahwa aku membunuh Hua Wuhu? Ye Chen masih bingung. Di makam Kaisar Iblis di Kowloon, tidak ada yang melihatnya membunuh bunga. Terlebih lagi, meskipun dia melihatnya, sekarang penampilannya telah berubah.
Apakah ada yang bisa mengenalinya? Mengapa kamu ingin aku membawanya ke kota lain? Apakah ini konspirasinya? Tetapi dia tidak pergi ke Kaisar Iblis Jiulong. Dia tidak mungkin tahu bahwa aku membunuh Huawuhua, dan dia tidak berada di kerajaan iblis manusia. Bagaimana dia bisa tahu tentang Huawu Piao dan tahu tentang kerajaan iblis manusia? Pikiran Ye Chen tiba-tiba muncul banyak masalah. Masalah ini tidak memiliki solusi fantastis. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Pikirkan tentang bagaimana cara menyingkirkannya. Kamu benar-benar terekspos sekarang. Untungnya, tidak ada yang tahu seperti apa penampilanmu. Kalau tidak, selama kamu tidak meninggalkan dunia iblis, kamu akan dikejar tanpa henti. Kata jiwa tua itu. Ye Chen merasakan beberapa napas kuat di belakangnya, mengejar, dan mendekat dengan cepat. Pergi ke kota sihir. Mata Ye Chen tenggelam. Pada saat ini, kemanapun dia pergi, seseorang akan mengejarnya. Hanya ketika dia pergi ke kota kekaisaran sihir, tidak ada yang berani bertindak liar. Namun, ini juga merupakan langkah yang berbahaya. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi jalan buntu. Sekarang Ye Chen hanya bisa berjudi. Ye Chen terus-menerus mengoperasikan hukum waktu dan ruang, dan memurnikan kristal darah, dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Di bawah dukungan kekuatan yang kuat, kecepatan Ye Chen tiba-tiba meningkat dan langsung menuju ke kota kerajaan iblis. Ini adalah arah untuk pergi ke kota sihir. Apakah dia ingin pergi ke kota? Seru naga bunga. Ini adalah jalan menuju kematian. Kebetulan kita bisa menangkapnya di kota kerajaan iblis. Bahkan jika kita tidak menangkapnya, selama dia berada di kota sihir, maka kita akan melapor kepada Kaisar Iblis, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Jalan utama keluarga Hu. Sekarang Kaisar Iblis sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika kita membiarkan Kaisar Iblis menangkapnya, itu tepat. Kemudian dia akan bertukar dengan klan Iblis Bumi dan menukarnya dengan Kaisar Surga. Saya pikir Kaisar Iblis akan sangat senang. Tuan keluarga Qiu mencibir. Ye Chen berlari sepanjang jalan, kristal darah telah menghabiskan satu, kecepatannya telah mencapai batas, dia semakin dekat dan dekat dengan kota kekaisaran sihir. Itu langkah yang berbahaya. Jika kamu memikirkannya dengan jernih, mungkin kamu tidak bisa keluar setelah kamu masuk. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen tampak sama bermartabatnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya, tetapi apalagi yang bisa dia lakukan untuk menyingkirkan pengejaran Hualong dan yang lainnya. Sesuai dengan ini, cepat atau lambat dia akan menyusul, jadi dia harus memasuki kota sihir terlebih dahulu, lalu mengubah wajahnya, dan akhirnya mencoba meninggalkan kota. Ye Chen Luo berada di luar kota, dengan cepat menuju kota sihir. Setelah membayar 100 kristal ajaib, dia memasuki kota dengan lancar. Tidak lama setelah Ye Chen memasuki kota, beberapa orang Hualong juga menyusul dan dengan cepat memasuki kota. Sungguh perasaan yang menyedihkan. Setelah memasuki kota sihir, beberapa orang Hualong tiba-tiba menjadi pucat, merasakan penindasan kota sihir yang membuat mereka sedikit terengah-engah. Apakah ini kota sihir sekarang? Semuanya seperti ini. Kepala keluarga Hu menarik napas dalam-dalam. Sekarang, lebih baik tidak membuat keributan di kota kekaisaran sihir. Kita bisa langsung pergi menemui Kaisar Iblis. Selama kita menutup kota, dia tidak akan bisa terbang. Hualong berkata dengan dingin. Beberapa orang Hualong langsung menuju istana iblis, hatinya gembira, dan sedikit gelisah. Setelah Ye Chen memasuki istana sihir, dia langsung bersembunyi di sudut yang tidak diketahui siapapun, mengganti seluruh pakaiannya, lalu keluar dengan angkuh. Apa yang ingin kamu tutupi? Pada saat ini, sesosok tubuh yang dingin datang, Ye Chen berhenti dan merasakan hawa dingin datang dari belakang, yang membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berdiri telentang. Ye Chen perlahan berbalik dan berdiri seorang pemuda di belakangnya. Melihat pemuda itu, Ye Chen tidak bisa menahan tawa getir di dalam hatinya, apakah keberuntunganku sudah habis? Aku bertemu dengannya di saat ini.